Halo guys, balik lagi channel Cion. Akhir balik lagi ke transfer vlog, dimana kita bakal ngebahas tentang transfer yang mungkin bakal jadiin terbesar di bulan Januari ini. Kita udah di tanggal 23, jadi kayak kalau misalnya bakal ada yang lebih besar lagi, mungkin kemungkinannya kecil karena udah tinggal sisa dikit lagi. Walaupun kayak semakin menjelang deadline day, pastinya klub-klub bakal semakin berusaha untuk jor-joran gitu. Kayak jadi gak usah lama-lama lagi, Alexis Sanchez udah resmi ke Man United. Tadi pagi gue ngeliat videonya, dan itu menurut gue berkelas banget video yang dibikin sama tim kreatif dari United, dan itu banyak banget menyimpan makna gitu loh menurut gue. Salah satunya adalah pastinya Alexis Sanchez mainin piano, yang dimana kayak itu menurut gue dia bakal apa ya istilahnya jadi aktor utamanya nanti di Old Trafford, dan itu bakal sangat-sangat menghibur semua penonton mereka. Dan kayak itu pas gue denger suaranya lagu Glory Glory Man United dinyanyiin sama fans United, Alexis Sanchez keluar dari ruang ganti ke lapangan, dan senyumannya dia itu yang gue udah gak pernah lihat saat dia berseragam Arsenal gitu loh. Jadi kayak sejujurnya kalau misalnya tanya sedih atau enggak, pastinya iya. Karena gue sebagai fans Arsenal kehilangan salah satu pemain terbaik di Arsenal. Walaupun kita dapat Mkhitaryan, gue bakal bahas tuh ntar, kita bahas Sanchez dulu. Tapi tetap aja menurut gue, ya kalau misalnya siapapun di dalam dunia sepak bola ditaruh di posisi Alexis Sanchez, pasti ngerti kenapa dia pilih United gitu loh. Dia udah gak muda lagi usianya, dan ini kemungkinan besar bakal jadi kontrak besar bersama klub besar terakhir untuk Sanchez. Dan untuk masalah gaji dia, ini masih spekulasi semua. Ada yang bilang dia dapat 500.000 per pekan, ada yang bilang dia dapat setara sama Pogba 300.000 per pekan, ada yang bilang cuma 250.000. Tapi yang jelas dia tahu bahwa gaji dia bakal tinggi banget, dan dia bahkan mungkin sekarang pemain dengan gaji tertinggi di Premier League. Tapi menurut gue tuh gak masalah gitu loh, karena sebanding dengan apa yang dia lakukan di lapangan. Dan saat dia di Arsenal tuh dia kelihatan banget dia tuh kayak ngerasa dia kurang support dari yang lain. Entah itu pemain yang lain atau itu dari manajemen atau apapun itu gitu loh. Jadi kayak saat tadi gue ngeliat trailernya Alexis Sanchez dengan hashtag Alexis7 di United, di Twitter United, gue tuh kayak kangen banget ngeliat senyuman Alexis seperti itu. Dan ya gue sebagian dari gue sedih karena dia pergi dari Arsenal, sebagian lagi gue seneng karena ya dia akhirnya bisa senyum lagi gitu loh. Karena kayak gue udah tahu bahwa kalau misalnya dia di Arsenal, dia gak bakal dapat apa-apa lagi. Dan mungkin bahkan nilai pasar dia bakal menurun gitu loh. Walaupun ini dia pergi pretty much secara gratis ke United gitu. Dan sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas tentang transfer ini, tapi gue di sini cuma bakal lebih ke reaksi gue seperti apa, respon gue. Ntar mungkin gue bakal bikin video terpisah tentang gue bahas posisi mana yang paling bagus buat Alexis Sanchez di United, terus dia mungkin bakal duet sama siapa di depan, ataukah United pakai 3 penyerang atau gimana itu, karena itu bakal seru banget. Jadi gue mungkin bakal bahas di video terpisah. Tapi untuk di sini ya melo-melo dikit, karena sejujurnya gue juga kayak rada-rada, gue udah tahu gitu loh, kayak dari kemarin tuh udah bener-bener beritanya udah kencang banget bahwa ya dia udah datang ke Carrington, tempat latihan United, dia udah medical test, udah lolos segala macem, dan ya tinggal nunggu waktu. Gue udah tahu gitu loh bahwa ini bakal segera datang. Tapi ternyata begitu ngelihat beneran Alexis pakai baju United, itu tuh kayak rasanya campur aduk lah intinya. Jadi seperti itu. Dan pastinya dia juga membuat ya pastinya Mkhitaryan jadi pindah ke Arsenal, straight swap katanya. Jadi nggak ada fee sama sekali. Jadi bukannya player plus cash atau gimana, tapi benar-benar udah Alexis ke United, Mkhitaryan ke arah sebaliknya tanpa uang gitu loh. Tapi mungkin ya United bakal bayar banyak ke agentnya Alexis Sanchez, terus juga kayak bonus-bonus segala macam. Itu ya udah di luar tangan Arsenal gitu loh, udah gak ada hubungan. Dan Mkhitaryan, gue sejujurnya oke-oke aja gitu loh. Walaupun gue tahu bahwa Mkhitaryan adalah versi level di bawahnya Alexis Sanchez, mereka mirip. Mkhitaryan pemain yang sama kayak Alexis Sanchez, pemain yang bisa jadi gelandang di posisi manapun, mau itu tengah, kiri, kanan, belakang striker, bahkan jadi striker pun bisa, penyerang sayap pun bisa gitu loh. Ya mungkin Mkhitaryan gak sebagai striker kali ya, tapi at least selain itu dia semuanya bisa menjadi penyerang sayap, pemain sayap, ataupun menjadi gelandang serang kreatif, itu bisa semua. Dan kita dapat versi Alexis Sanchez yang lebih rendah levelnya, tapi menurut gue at least itu dapat nilai di mana pemain itu bisa versatile atau bisa main di banyak posisi. Itu yang penting, kita butuh itu di Arsenal. Dan nggak tahu juga gitu loh, Mkhitaryan waktu di Bundesliga sebelum dipindah ke United, dia itu merupakan top assist loh di musim itu bersama Dortmund. Jadi kayak istilahnya kayak dia di United ini kayak terhambat aja gitu loh, entah kenapa. Mungkin karena posisi nggak cocok, mungkin karena permainan nggak cocok atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi kita tahu bahwa Mkhitaryan itu adalah pemain yang berkualitas sebenarnya, walaupun masih di bawah Sanchez gitu. Tapi kita juga
pastinya sama-sama tahu kalau dia dapat teman-teman yang tepat, dia dapat rekan-rekan tim yang tepat, dia ada di skema permainan yang tepat. Menurut gue bisa luar biasa main satu ini. Karena dia benar-benar kreator. Dan bahkan mungkin terkadang dia terlihat lebih baik dari Alexis Sanchez. Karena apa? Karena dia bukan tipe pemain yang kayak istilahnya tuh mentingin diri sendiri. Gue gak bilang Alexis Sanchez seperti itu, tapi kadang-kadang kita ngeliat lah, Sanchez kayak suka berusaha sendiri di saat dia mungkin bisa passing ke kiri, kanan, atau kemanapun. Tapi dia milih untuk dia coba selesaikan sendiri. Yang meskipun most of the time ya itu berhasil dan jadi gol gitu loh. Tapi Mkhitaryan adalah pemain yang berbeda. Mkhitaryan adalah tipe team player, dimana dia benar-benar bakal mentingin timnya. Dan menurut gue Mkhitaryan Ozil itu sih bakal luar biasa banget, karena dia beda tipe gitu loh. Alexis Sanchez tuh menurut gue lebih condong ke tipe finisher gitu loh, penyelesai. Kalau misalnya Mkhitaryan ya tipe kreator sama kayak Ozil. Dan dengan kita punya Ozil dan Mkhitaryan di tim yang sama, ini bakal luar biasa banget gitu. Dan gue tahu Mkhitaryan udah gak muda segala macam, tapi Alexis Sanchez juga sama. Dan kita dengan dapat ini ya, gue bener-bener gak tahu gitu loh. Bisa dia flop, gagal, bener-bener gagal kayak United. Bisa dia mungkin oke lah, gak buruk tapi juga gak gitu bagus, tapi oke. Dia mungkin nyetak beberapa gol, terus dia bikin sumpah itu beneran gempa gila tadi. Dan ya, jadi pokoknya gue lupa gue ngomong sampai mana karena gue udah lari-lari ke bawah dan baru naik lagi. Jadi kita tadi yang belum gue bahas tuh nomor punggung gak sih? Kayak nomor punggungnya Alexis itu di United kan 7 kan. Dan kita tahu lah sama-sama terakhir pakai nomor punggung 7 siapa, dan itu gagal di United. Walaupun nomor itu bener-bener sebelumnya, sebelum Di Maria, gue sebutnya langsung, bener-bener legend banget gitu loh, iconic banget di United. Jadi ya mungkin harapan dari sebagian besar fans United adalah Alexis Sanchez bisa kembali membuat nomor itu jadi nomor keramat gitu di United. Karena ya dari dulu-dulu tuh yang pakai bener-bener pemain luar biasa semua, termasuk Ronaldo dan juga Beckham di situ. Jadi ya kita pastinya sama-sama nggak tahu ntar bakal seperti apa. Dan sama kayak Mkhitaryan gitu loh, Sanchez pun ada banyak kemungkinan dia bisa aja sukses besar, bisa aja dia bener-bener jadi pemain yang luar biasa, nyetak 30-40 gol mungkin buat United dalam waktu setahun. Tapi dia juga bisa flop gitu loh. Apalagi United gaya bermainnya beda banget sama Arsenal. Dia saat di Arsenal, dia tuh benar-benar dikasih kebebasan untuk oke, lu terserah mau ngapain, yang penting bikin kita menang. Dan pemain lain walaupun kadang-kadang bisa dibilang gak support, tapi sebenarnya mereka bakal tetap kasih bola ke Sanchez gitu loh. Beda sama di United, Mourinho ini pasti pengen Sanchez tuh balik bertahan. Itu hal yang paling beda gitu loh. Gue yakin banget kalau misalnya di Arsenal dia nggak bertahan juga nggak apa-apa gitu loh. Walaupun kadang-kadang dia tetap membantu pertahanan, tapi itu bukan sesuatu yang wajib dilakukan. Nah sedangkan untuk Jose Mourinho kita udah tahu lah, dia senang kalau misalnya penyerang-penyerang sayapnya khususnya turun ke bawah juga untuk ngebantu pertahanan. Dan iya, Alexis Sanchez menurut gue adalah pemain yang sangat cocok buat itu, sangat tepat. Tapi apakah dia saat dia menyerang stamina dia masih ada? Mungkin iya, tapi maksudnya kayak beda sama di Arsenal di mana dia benar-benar dibebasin gitu loh. Tapi ya gue juga bisa ngelihat dia bakal sukses besar karena skema permainannya emang ya mendukung banget. Dia dikelilingi sama pemain-pemain luar biasa, Lukaku, Pogba, Lingard, Martial dan lain-lain tuh main-main yang berkelas gitu loh. Dan dengan Sanchez ke United pun yang dia pastinya bisa main di Liga Champions anyway, karena dia ngebela Arsenal di Europa League, gak ada hubungan sama sekali sama Liga Champions. Jadi sama kayak waktu itu pembahasan yang gue bikin pas rumornya Sanchez mau ke City, adalah ya United salah satu apa ya istilahnya kayak pemikiran mereka adalah ya Sanchez worth it banget didatengin karena dia bisa membela United di Champions League, dan itu penting banget pastinya dong. Istilahnya kayak kualitas United nambah nih di Liga Champions nanti babak 16 besar, babak knockout bahkan. Jadi ini benar-benar bakal jadi pemain yang luar biasa. Dan menurut gue nomor punggung 7 tuh gak bakal bikin beban, atau gak bakal jadi beban untuk Alexis, karena dia udah terbiasa menanggung seluruh beban Arsenal di pundak dia saat dia masih bermain untuk Arsenal. Jadi menurut gue malah dia bakal semakin tertantang, dan kita tahu dia tipe pemainnya seperti apa, energik, pemain Chile semuanya kayak gitu. Dia adalah pemain Chile pertama yang main buat United, jadi itu juga suatu hal yang mungkin bisa ngebuka jalan untuk pemain-pemain muda Chile yang lain, karena sangat-sangat mungkin gitu loh. Kalau misalnya petinggi-petinggi klub United suka sama Alexis Sanchez, bukan gak mungkin mereka coba untuk cari bakat di sana.
Karena kita sama-sama tahu main Chile tipikalnya emang kayak Sanchez, tipikal yang benar-benar mesin yang gak capek-capek, stamina luar biasa, dan punya determinasi tinggi gitu loh. Jadi ini benar-benar bakal seru banget. Kayak ini deal yang sebenarnya lumayan bersejarah gitu loh, swap deal ini. Apalagi kalau misalnya dua-duanya sukses. Catat itu benar-benar bakal bersejarah. Karena kedua pemain ini saat diinterview pertama kalinya oleh klub masing-masing, mereka sama-sama bilang bahwa ini adalah mimpi gua untuk main di sini. Walaupun sounds agak-agak cheesy atau kayak terlalu dipaksain atau itu adalah script segala macam, tapi masuk akal gitu loh. Bisa aja mereka beneran mimpi untuk main di masing-masing. Sanchez main di United dan Mkhitaryan main di Arsenal. Mungkin aja gitu loh. Kita nggak tahu, karena dua pemain itu tipe pemain yang emang bukan tipe pemain yang istilahnya apa ya, neko-neko gitu loh. Mereka emang main untuk main. Mereka bukan bener-bener yang kayak pemain yang asal-asalan segala macam. Mereka pekerja keras dua-duanya nih, khususnya Alexis Sanchez gitu loh. Jadi menurut gue, misalnya mereka flop pun, kayak mereka bakal tetap berjuang gitu loh. Istilahnya kayak mungkin 2 bulan pertama gak kelihatan nih Sanchez atau Mkhitaryan di Arsenal juga kelihatannya gagal. Tapi menurut gue mereka bakal bisa putar balikin itu gitu loh. Jadi ini yang bakal jadi seru banget pastinya. Dan ya, seperti gue udah bilang, gue bakal coba untuk bikin video terpisah ntar untuk formasi pastinya. Untuk Alexis Sanchez di United, seperti apa formasi yang harus dipakai Mourinho untuk istilahnya bisa bikin Alexis Sanchez masuk ke sistem mereka, sistem United yang udah berjalan obviously. Dan apakah bisa dengan datangnya Sanchez Manchester United ngejar City di Premier League, atau bahkan mungkin bikin mereka juara Liga Champions. Kita nggak tahu, karena adalah pemain yang emang bisa jadi game changer seperti itu, jadi pembeda seperti itu. Jadi mungkin itu aja untuk video ini. Tadi sorry sekali lagi kepotong karena itu benar-benar gempa. Jadi itu alam yang motong, bukan gua atau editan. Jadi thank you buat kalian nonton. Jangan lupa buat like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.